Kalau nggak ada sengketa nggak mungkin ada perkara kan. Nah sengketa ini dari timbul sengketa barulah lari ke didaftarkan. Jadi daftarkan gugatan yang tadi ini. Nah, daftar kemana? Ke pengadilan. Ke pengadilan negeri gitu ya. Nah, di pengadilan negeri jadi ditentukan susunannya dalam proses pemeriksaan. Nah, pengadilan negeri ini ada mekanisme. Pertama, sini namanya pembacaan gugatan. Jadi pembacaan gugatan. Kedua, pembacaan gugatan nanti sekaligus ini pencocokan identitas isi ya. Pencocokan identitas para pihak. Kemudian terus mediasi. Karena satu lagi di mediasi 30 hari. Habis mediasi, terus di sini ada nanti jawaban dari tergugat. Ini dari penggugat. Nah, habis jawaban terus replik dari penggugat. Terus duplik dari tergugat. Setelah itu pembuktian. Nah, pembuktian ini yang agak banyak nih. Nah, pembuktian ini yang pertama adalah bukti dari penggugat. Setelah sudah selesai, baru bukti dari tergugat. Nah, setelah ini selesai, baru saksi dari penggugat, terus saksi dari tergugat. Setelah itu umumnya kadang-kadang di sini ada namanya PS, pemeriksaan setempat ke lapangan kalau ada di teknik. Nah, setelah pembuktian baru di sini kesimpulan. Baru sini putusan. Sorry kalau tulisan jelek. Nah, setelah putusan ini nih, apabila tidak ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan, baru di sini menyebut namanya upaya-upaya hukum. Upaya-upaya hukum. Ya, hukum terhadap putusan PN pertama rasa banding tadi. Upaya hukum di sini nih. Upaya hukum terus nih. Sini berarti ke pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini namanya tingkat banding. Nih. Nah, di tingkat banding ini ada kewajiban membuat memori banding, terus kontrak memori banding. Nah, dari sini ke banding ini namanya pernyataan banding, waktunya 14 hari setelah putusan dibacakan di sini. 14 hari. Di sini namanya pernyataan banding. Pernyataan banding atau permohonan banding gitu. Nah, setelah itu udah ini baru mengajukan memori banding, si terbanding mengajukan kontrak memori banding. Nah, setelah itu baru putusan banding. Nah, terhadap yang tidak puas terhadap putusan banding ini baru ke kasasi. Ini prosesnya kasasi. Nah, kasasi ini waktunya 14 hari. 14 hari terhitung sejak diterimanya putusan banding. Nah, dalam rentang waktu 14 hari juga si kasasi harus menunjukkan memori kasasi. Terus si termohon kasasi juga dalam waktu 14 hari di sini menunjukkan kontrak memori
kasasi. Nah, nanti dari sini baru melahirkan putusan kasasi. Nah, terhadap putusan kasasi ini jadi ingkrah. Apa perbedaan antara kasasi dengan banding? Kasasi ini termasuk wilayah iudex iuris. Kalau banding ini iudex aksi. Ya. Kalau banding ini menyangkut pembuktian sama dengan putusan PN. Kalau kasasi ini iudex iuris, dia menilai bukan pembuktian, menilai apakah putusan iudex aksi telah benar hukum sesuai hukum acara atau tidak di sini. Di iudex iuris di tingkat kasasi. Nah, di sini. Nah, apabila ada yang tidak puas terhadap putusan kasasi, maka di sini ada tentunya PK. PK ini tentang waktunya 180 hari sejak kita terima putusan kasasi. 180 hari ini apabila alasannya adanya kehilapan hakim yang nyata. Di sini di PK, si pemohon PK mengajukan namanya memori PK. Si termohon PK mengajukan kontra memori PK. Nah, pengajuan memori PK kalau di sini 14 hari setelah pernyataan kasasi, di sini setelah mengajukan pernyataan PK nih itu 180 hari di sini waktunya. Ini rentang waktu dikasih 30 hari. Tidak 14 hari, lebih lama. Itu. Terus di sini juga sama, dikasih waktu mana di sini. Terus putusan PK. Nah, kalau udah PK, ini putusan sudah selesai. Tinggal kita pelaksanaan eksekusi. Nah, putusan ini harus dihormati. Jadi harus kita ikuti amar putusan yang sifatnya kondemnatur di sini harus dilaksanakan. Inilah proses mekanisme perkara perdata dari tingkat pertama ada sengketa sampai PK sampai eksekusi. Oke? Nah.